ketidakpastian Anda tidak ada masalah. Anda boleh bertanya, ya kita akan tanggapi nanti bagian mana dari itu ya, yang simpel itu, yang singkat tentang teori ketidakpastian yang perlu dijelaskan ya. Oke, nah sekarang kita mulai ya di sini ya. Dari eksperimen Dirac-Balmer. Soalnya kemarin sudah saya sampaikan ya, jadi sebelum kita melaksanakan eksperimen luring secara tatap muka langsung di laboratorium ya. Nah, kita masih punya beberapa waktu lagi sampai di kira-kira pertengahan bulan Maret bulan depan. Jadi kurang lebih 3 minggu lah ya. Nah, ini kita manfaatkan waktu yang singkat tersebut untuk melaksanakan eksperimen virtual, sekedar menjadi bahan persiapan ya. Persiapan dari eksperimen luring tersebut ya. Mengapa? Karena nanti Anda tahu bahwa kajian yang kita akan lakukan ini cukup berbeda ya dengan apa yang ada di ELMGO pada semester yang lalu ya. Nah, di sini titik beratnya itu adalah pertama adalah pada materinya. Di sini adalah materi yang terkait dengan fisika modern, dan selanjutnya adalah terkait dengan masih terkait dengan materi ya, yaitu di analisis ya. Analisis bagaimana pertama prosedur dalam menghasilkan data cukup berbeda ya, kemudian proses menganalisis ya. Jadi konsep sedemikian rupa Anda harus kuasai ya kan? Setelah itu Anda dapat memverifikasi datanya itu dengan tepat ya, menggunakan konsep ya, di antaranya adalah mekanika kuantum ya, yang tepat pula. Kemudian penggunaan alat ini sedikit sofistikasinya ya. Jadi mungkin spektrometer, Anda harus tahu menggunakan alat spektrometer itu, yaitu di pembacaan skala ya. Skalanya itu skala buta. Tahu skala buta itu. Jadi nggak ada angkanya. Ya. Tidak ada angkanya. Jadi nanti Anda harus dapat membaca itu. Nanti saya akan berikan ilustrasinya ya. Yang kedua tentang konsep. Ya, kebanyakan konsep difraksi Kisi ya. Kisi difraksi, kemudian proses menghasilkan objek pengamatan. Mengapa demikian? Ya kan? Misalnya dari spektrum ya, spektrum sinar atom Balmer ya. Kemudian spektrum atom sodium ya kan? Itu dianalisis bagaimana kok sampai bentuk spektrumnya itu seperti itu. Tingkat energinya seperti itu. Itu bagaimana penjelasan konseptualnya ya, penjelasan konseptualnya. Baik, ini adalah spektrum atom Balmer. Ini ya, Anda sudah jelas ini alfa, beta, gamma, delta sampai data terhingga. Ini konsep-konsep di aplikasi postulat Bohr sampai di terapan kuantum atom hidrogen di sel model ya. Kalau yang Anda mengambil nanti kuantum juga sudah. Ini sampai didapatkan seperti ini. Ini cukup simpel kan? Ini terapan dari kinetik dan potensial. Sehingga didapatkan seperti ini ya. Jadi EN ini kan tinggal di NI dan NF kan, IF kan, tinggal mengurangkan persamaan 5 secara subsequent ya.
secara berurutan begitu ya. Nah, dan bagaimana memperoleh ini adalah ini kinetik ya kan. Ini kinetik energi. Kemudian potensial energinya mana? Potensial energinya itu diperoleh. Jadi mana? Ini V-nya kan kinetik. Potensial energinya itu persamaan berapa? R-nya sudah ada kan? Persamaan 3 itu untuk menghasilkan potensialnya dari mana tuh? Siapa yang tahu? Di model atom Bohr siapa yang tahu? Kinetik potensialnya. Kinetiknya sudah jelas tadi. Potensialnya dari mana? Ya. Siapa yang tahu? 1/4 pi epsilon 0 proton dan neutron ya, terpisah pada jarak berapa? Terpisah pada jarak R kan, satu sama lain kan. Jadi 1/4 pi epsilon 0 E1 E2 ya kan. Dalam atom hidrogen kan simpel, muatan pada proton plus E, muatan pada elektron juga min E, ya kan? Kita kalikan jadi negatif hasilnya dibagi R. R adalah jarak tetap ya, jarak yang tetap bersama. Yang tetap bersama antara posisi elektron dengan inti ya atau proton. Karena intinya berupa proton. Jadi cukup simpel. Nah, kinetik dan potensial dijumlahkan, hasilnya adalah energi total ini. Energi total ya, persamaan 5. Ini harus diperoleh. Dari mana persamaan 5? Asal ya. Terus dikurangkan NF dan NI-nya. Nah, hasilnya ini. Kalau kita bandingkan, karena E sama dengan HF, HC per lambda, nah 1 per lambda jadi R. Nah, hubungannya R dengan energi kan tinggal dibandingkan persamaan 6 dan persamaan 9. Ya, persamaan 6 dan persamaan 9. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, sekarang untuk membaca spektrometer, nah ini ya, spektrometer. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini kita akan coba zoom ya. Di sini akan kita zoom out ya kan. Nah, zoom out-nya lagi ya. Nah, itu ada apa namanya? Ada bagian ini. Sorry, ini udah. Draw-nya. Oke ya. Ya. Itu namanya apa tuh? Ini spektrometer yang ada di kita itu ya. Ini apa namanya nih? Misalnya dudukan, ya kan? Ini adalah bagian dari base ya. Base dari yang ada skalanya, ada skala tetap, ada skala yang movable ya. Di Nonius. Ini skala tetapnya yang ini kan. Ini adalah skala tetapnya dan ini adalah skala geser ya, skala geser atau Noniusnya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh bagaimana cara membaca
skala itu ya, karena ini nanti krusial sekali. Tadi di persamaan dengan menggunakan model atom Bohr dan model kuantum atom hidrogen. Kan Anda sudah belajar kuantum kan kemarin kan? Nah, tinggal diaplikasikan ya. Baik, saya kan oke ya ini oke. Saya akan clear all itu new share. Kita share dulu ya. Baik. Nah, ini misalnya kita punya seperti ini. Ini kita punya skalanya apa? Ini kita bagi tengah ya. Tengah-tengah ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa jadi apa namanya? Jadi enggak itu ya. Enggak jelas. Ya. Kenapa jadi whiteboard-nya nggak begitu jelas ya? Ya, ini skalanya ya. Kita bagi 5 ya. 1, 2, enggak jelas. Wah, susah. Coba. Wah. Kita hapus saja. Sama kan nggak? Diaktifkan coba enter ya. Ini clear. Kita aktifkan satu saja coba ya. Why dia nggak begitu jelas ya, sebentar ya. Touchscreen-nya nggak begitu jelas. Oke.
Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nggak begitu sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak begitu sama. Kita hapus. Oke. Terus. Nah. Terus lagi. Oke. Ah. Ini ada berapa nih? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Ya. 10. Nah, sekarang saya akan ya. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada nomornya, ya kan, blind begitu. Terus ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Nanti suatu saat, misalnya ya, suatu saat ini kita gunakan untuk mengukur, ya, dua sistem skala ini, ya, sistem skala tersebut akan kita gunakan ini untuk mengukur. Saya kan masih di Oke. Ya. Suatu saat misalnya ini skala tetapnya. Ini skala tetapnya. Tetap ya. Terus ya. Ini yang geser. Permasalahannya adalah ini dibagi empat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sorry. Oke. Yes. Nah,
Kemudian pembacaannya itu ada di sini. Yang ya, yang periode berarti ada berapa skala? Ada 10 ya. Ini 10. Ini skala yang berapa? 5 lah. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Seperti itu ya. Sorry. Nah, kita akan coba sejauh mana Anda menguasai. Berapa pembacaan skala dari sistem apa namanya, boleh dikatakan hasil, sistem hasil ukur dari pengukuran panjang atau sudut atau variabel posisi ya tersebut. Siapa yang tahu? Berapa pembacaannya? 7. Mulainya dari mana? Barusan siapa yang bilang itu? Dari arah mana membacanya? Dari arah kiri. Erni? Ya. Dari arah mana Erni membacanya? Dari sisi kiri, pokoknya cari yang garisnya tuh sama antara yang tetap dan yang geser. Asal. Nah, jadi dari mana bacanya itu? Jadi berapa pembacaannya itu? Erni, jadi berapa pembacaannya Erni? 7. 7 dari mana? Ayo yang lain. Masa pembacaan kayak gitu aja masih bingung? Siapa tuh? Tifal sama Taufik ada tuh. Taufik, Tifal. Ini di antara sekian banyak orang. Berapa pembacaannya? Skala nolnya. Berapa? Erni? Mic-nya, coba mic-nya di-on-kan. Mic-nya belum di-on-kan. Yes. Tifal mau bantu jawab? Ini skala pengukurannya apa ya? Jelas dari situ.
Ini 1,6 Pak. 6-nya dari mana? 6-nya ini dari yang skala gesernya Pak. Jadi dia ada di 6 ya. Sedangkan kalau ini yang tetapnya itu dia di antara 1 dan 2 Pak. Jadi 1,6 kan Pak. 1,6 atau 1,5? Oh iya 5 ya Pak, itu salah hitung Pak. Maaf ya. Oke. Alasannya, Ernie sama yang lain, Amata, pikirkan coba. Berapa skala terkecil yang digunakan ini? Ketelitiannya berapa? Berapa? Meskipun dalam udah begitu jelas seperti ini ya. Nanti pada saat praktek ya, pada saat Anda menghadapi barangnya itu bingung lagi ya. Nah ini kan kemarin tidak dijelaskan sama Bapak itu yang ada di itu nggak persis sama lah. Ini yang paling penting saja ya. Tetap saja Anda bingung kayak gitu. Ya. Jadi yang penting secara garis besar Anda sudah tahu tuh bagaimana cara membaca skala yang tanpa ada angkanya begitu. Satuannya berapa ya nggak tahu. Nanti dilihat di situ dibagi berapa tinggal satu. Tifal, berapa ketelitiannya? Penelitiannya kalau ini yang tetapnya itu skalanya 1, berarti yang geser ini 0,1 Pak, karena di Indonesia ini ada 10 titik. Di apa? Di yang gesernya ini 10 titik Pak. Di yang gesernya 10 titik, terus 10 jadi skala. Untuk skala geser ini berarti terkecilnya 1/10 Pak, alias 0,1. Alias 0,1 kan? Diperolehnya dari mana? Gitu Pak, karena ini Pak, yang tadi itu Pak, jadi setiap satuan tetap ini bergesernya 1 dan dia gesernya ini tuh ada 10 titik Pak, jadi 0,1 gitu Pak, kalau kata saya Pak. Kalau yang atas itu kita sebut ya skalanya itu kita sebut dengan delta X ya. Delta X. Nah, yang bawah itu kita sebut satu skalanya itu delta X aksen kan gitu. Tifal ya. Nah, kita tuh akan mencari delta X. Delta X dikurang delta X prime. Itu ketelitiannya. Ketelitian baca skala sistem skala Maestar, sistem Maestar yang kita punya. Ya. Kita bisa membuat sistem skala yang ketelitiannya sampai 0,000 ya, 0,001. Nah, itu cukup panjangnya, tapi bisa dibuat. Ya, bisa dibuat. Coba Anda pesan ya, nanti harganya berapa ya. Maestar yang ketelitiannya itu 1/1000.
Ya mungkin jarang ada. Tapi kalau Anda membuat proposal ya istilahnya PKM, ini saya usulkan coba bikin PKM, proposal PKM, nanti dananya minta ya, bikin apa istilahnya, siapa topik atau siapa tuh, skala dapat dari plastik, dari kayu, prototipnya dari kayu aja ya, nanti buat dari stainless steel ya, yang ketelitiannya itu 1/1000 skala misalnya. Ini ketelitiannya berapa nih? 1/10 kan? Nah, diperoleh dari mana? Coba buat nanti ngukur pakai skala itu yang ketelitiannya itu 1/1000. Kalau skala terkecil yang digunakan itu milimeter, berarti Anda dapat membuat skala dengan membuat mistar dengan 1.000 milimeter. Itu dapat dibuat tuh anak-anak ya. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Hah? Coba dicari delta X, delta X aksen berapa? Mau tanya dulu Pak. Boleh apa? Jadi soalnya Tifal dari belakang dulu Pak. Oh iya. Ini yang delta X ini tuh Pak, garis panjang yang tengah ini itu baru dihitung 1 gitu ya Pak? 1 dari mana? Ya itu Pak. Berapa aja? Oh berapa aja? Oh ya baik Pak. Satu skala yang atas itu kita definisikan berapa? 1 milimeter misalnya. Misalnya yang skala atas itu adalah 1 milimeter kan. Skala yang bawah jadi berapa tuh? Ini coba buat mistar aja yang pakai skala Anonius yang ketelitiannya 1/1000 milimeter. Terus nanti dipasarkan, coba. Ada nggak orang yang mau pesan? Coba. Simple kan? Delta X di atas tuh 1. Nanti delta X aksen. Delta X aksennya berapa? Ya ampun. Coba dipotret sebentar. Kali delta dikurangi berapa? 10 kali delta aksen sama dengan berapa? 0,1 milimeter Pak. 10 delta X dikurangi 10 delta X aksen sama dengan berapa? Erni, terus Tifal boleh. Erni berapa? 10 delta X dikurangi 10 delta X aksen. Karena Dinda? Erni berapa? Ini yang atas itu paling kecil, skala paling kecilnya 1 mili. 10 kali atas. Lihat Erni. 10 kali yang atas ya, yang atas itu kan yang ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Jelas ini. Ini kan 10 kali delta X artinya. Ya. Yang bawah 10 ini satu skala ini namanya satu delta X aksen dari sini sampai sini itu sama dengan ini. Jelas. Jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 apa? Delta X aksen kan? Jelas. Sekarang 10 delta X kurangi 10 delta X aksen sama dengan berapa? Erni. 10 delta X dikurangi 10 delta X aksen kan sama dengan yang ini kan? Berapa yang ini? Tifal. Kalau Tifal 9 delta X, Pak. Delta X. Ini kan 1 mili segini itu. Bingung kamu kayak gitu gimana? Ini kan 10 kan satu paling kecil, ini kan 1 mili, ya kan? Berarti 10 delta X dikurangi 10 delta X aksen sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 1 milimeter. Kan gitu. Ini kan paling kecil kan satu skala atau 1 delta X, ya kan? 1 delta X itu sama dengan berapa? 1 milimeter. Jadi kan ya. Ini berapa? Delta 10 delta delta X aksen sama dengan 1 per apa? 10 milimeter. Ini ketelitian ini kita perhatikan delta X min delta X sama dengan 1 per 10 kali 1 milimeter. Jelas. Jadi kita membagi sama panjang ya dalam skala yang bawah itu, ya kan? Bedanya itu 1 mili kita bagi menjadi berapa? 10 skala kan? 1 mili menjadi 10 skala yang sama panjang. Karena tadi kan kita definisikan ini skala yang atas kan 1 mili. Erni ya, jelas? Jelas ya? Berarti ini kan 1. Ini ya, ini 1 milimeter. Ya, nah ini ditambah lebihnya kan itu dari sini sampai sini, ya kan? Nah ini berapa? Ternyata yang berimpit ini, ya ternyata yang berimpit ini, ya kan? Jadi berapa tuh pembacaannya? Berapa Erni? 1,65 bukan Pak? Kamu kayak ketelitiannya itu bacanya tidak boleh kelipatan
yang selain 0,1 kelipatannya. Kalau 65 jelas salah. Oh ya. Bolehnya berapa? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Tidak boleh membaca selain itu. Jelas. 1,9 baru 10,0. Berapa? 5. Tidak tahu, tidak terdengar. Ya kan? Terus ada yang ngomong Plus gitu. minus. Enggak. Ya, kesalahan atau ketidakpastian mutlaknya. Jadi 0,5 ya milimeter. Ya, 0,5 milimeter. 0,5 milimeter. Jelas? Jadi berapa tuh? 1 ditambah 5/10. Jadi berapa? 1,5. 1,5. Jadi X-nya. X-nya itu adalah 1,5 milimeter ya. Atau kita hapuskan ya. 1,5 ya plus minus ya. Plus minus berapa? 0,5 ya milimeter. Jelas? Plus minus 0,5 milimeter. Nah, ini nggak boleh. Membacanya itu 1,55 itu nggak boleh. Ya kan Anda berarti tidak tahu cara menggunakan alat. Ya. Terus terbaca 1,75 enggak boleh. Kalau 1,75 mm berarti ketelitiannya berapa? Tanpa menghitung plus minusnya. Tifal atau Topik. Tifal. Berapa? 1,75. Yes, kalau seandainya saya sebutkan 1,75 mm berarti ketelitiannya berapa tuh? Ketelitian alatnya? Bisa 0,05, Pak. Pintar. Jadi ketelitiannya adalah 0,05 mm. Jadi pembacaannya itu nanti ya 1,05 1,10 nolnya wajib dicantumkan. 1,05 1,10 1,15 dan seterusnya 1,70 1,75 1,80 nolnya wajib dicantumkan ya. 1,90 itu angka penting di situ nolnya itu ya. Kemudian 1,95 dan 1, atau 2,00. Ketelitian alatnya adalah 0,05 atau 5/100 atau 1/20 mm. Ya. 1/20 mm. Nah, sekarang Anda delta X aksen itu mau dibuat berapa mili, Viva? Kalau seandainya Anda menginginkan ketelitian berapa? 0,001 berarti delta X min delta X aksennya berapa? Viva?
Erni berapa? Delta X min delta X aksennya jadi berapa? Kalau ketelitiannya itu 0,001. 1/1000, Pak. 1/1000 dibagi 10 jadi 0,0001 dong. Jadi berapa? Kan nanti dibagi 10 tuh. 1/100. Aha. Jadi delta X min delta X aksen itu sama dengan 1/100 milimeter. Delta X min delta X aksen sama dengan 1/100 milimeter. Jadi Anda harus berapa? Membagi sama rata berapa skala, Erni? Jadi ada 100 skala kan? Yang bawah itu berapa? Dibagi 99 skala kan nanti kan? Jelas? Jadi yang 99 skala dibagi 100. Ya. Ini ada yang 100 buah skala, yang bawahnya berapa? 99 buah skala. Nanti yang berhimpit, tapi kan apakah yang berhimpit itu hanya satu, Pak? Karena kan banyaknya banyaknya skala yang ada. Nah, apakah yang berhimpit itu hanya satu skala? Nah, sekarang Anda harus pikirkan lagi bagaimana caranya membuat yang tidak ambigius. Ya. Alih-alih yang berhimpit itu satu skala, nanti kan ada banyak. Jadi yang meragukannya itu mana yang digunakan tuh yang tepat berhimpit benar itu yang mana. Nah, itu nanti masalah teknisnya di situ. Nah, kalau misalkan mikrometer skrup itu sudah biasa, ya. Kalau mikrometer skrup itu sudah biasa membuat alat yang mikrometer skrup yang ketelitiannya 0,01. Nah, sekarang mistar ini misalnya. Jadi Anda harus ada kreativitas sedikit, ya. Bagaimana supaya pembacaan skala yang ini tidak ambigus. Jangan-jangan ada dua skala nanti yang berhimpit, ya. Alih-alih hanya satu skala. Tuh, ya. Nah, ini coba nanti dipikirkan, ya. Coba bagaimana cara membuat alat yang punya kapasitas pengukuran, ya. Atau mungkin yang lebih simpel yang ketelitiannya 0,01. 0,01 mili, ya, mistar. Itu masih jarang itu, ya. Apalagi yang sampai 0,01 mistar. Tapi dengan itu tadi persekalaan yang cukup tajam, ya, yang sangat istilahnya itu garisnya itu alih-alih garis pakai itu kan garis yang sangat lembut gitu, ya. Ukuran rambut yang lebih kecil lagi gitu. Mungkin dapat, ya. 1 mili itu dibuat 100 buah. Selisihnya 99, ya. 99 mili itu. Nah, nanti dipraktekkan ini di mana? Di spektrometer itu, di alat spektrometer. Di sana nanti Anda akan tahu, ya, satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Ya. Nah, 360 derajat itu dibagi menjadi berapa detik. Jadi 1 detik itu berapa menit? Kalau derajat itu. Siapa? Amata? Tifal?
Kayak gitu tuh. Nah, jadi nggak dulu waktu Anda di fisika dasar, nah itu belum begitu menyadari pentingnya itu alat ukur itu, ya. Bagaimana mengukur yang istilahnya itu lebih presisi. Lebih presisi itu maksudnya bagaimana ya? Ada saatnya kita nanti ketemu yang ini ambigius itu. Jadi banyak sekali garis-garis yang sepertinya tuh berimpit ya antara nonius dan skala tetapnya itu. Ya. Nah ini harus dikasih istilahnya itu dikasih teknik tertentu sehingga Anda dapat membaca itu secara lebih jelas. Nah, itu yang coba dipikirkan ya. Biasanya ada yang pakai kaca pembesar ya. Biasanya ada pakai lup ya, ada meteran, itu harganya berapa gitu saya nggak tahu ya. Jadi untuk membaca itu tinggal menggeserkan lupnya itu. Ya. Dicari mana garis yang berimpit. Yang berimpit di mana ya. Di sini atau sebelahnya yang itu. Ya. Sekedar tadi ini saja yang biasanya ya. Nah itu jadi tolong dipikirkan nanti ya. Jadi alat spektrometer yang tadi ya. Nah ini zoom, oke. Iya. Oke. Share-nya yang mana tadi? Yang ini ya. Nah yang ini ya, alat yang ini tolong diperhatikan ya. Nah ini ada alat skala geser. Ini berapa ketelitiannya nanti Tifa? Tolong. Ya. Nanti dihitung ya ini kan dengan cara yang seperti tadi ya. Ini ada skala geser, terus ini skala tetap. Ya, ini skala tetap ini. Nah, kemudian berapa ketelitiannya ya. Jadi 1 derajat itu berapa menit? Ya kan 60 kan? Nah, 60 menit. Ya, 1 menit berapa detik? Ada berapa? 60 lagi kan? Dibagi, coba nanti dihitung ya. Berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Jadi pembacaannya misalkan 200 sebentar ya. 115 derajat ya kan? Misalnya 14 menit atau terbalik itu. 10 detik. Nah, Anda bacanya begini nanti tuh. Plus minus biasanya, plus minus skala terkecilnya ya. Berapa menit atau berapa detik ya. Misalnya delta X detik ya. Itu nanti Anda akan gunakan ini di eksperimen Balmer dan eksperimen apa? Spektrum atom sodium. Ya. Spektrum atom sodium. Nah itulah nanti ada skala, Anda akan baca skala seperti ini sering ya. Kalau di
apa yang masih lama ya, yang analog ya istilahnya yang manual ya, manual. Ada juga yang sudah istilahnya apa? Yang sudah digitalkan. Jadi begitu Anda ukur, nanti hasil ukurnya itu secara digital muncul, ya kan? Tetapi kadang orang kurang puas, ya kan? Apakah memang benar ya hasil ukurnya segitu, ya? Kalau Anda memahami bagaimana pengukuran itu dilakukan, nah Anda harus apa? Harus mengecek kebenaran dari alat ukur yang digunakan itu, ya. Yang digunakan itu. Jadi tolong nanti diperiksa lagi ya, meskipun menunjukkan hasil seperti itu ya, itu Anda harus periksa lagi kalau misalnya apa yang Anda lakukan itu istilahnya itu apa? Mendapat verifikasi ya, verifikasi justifikasi dari hasil ukur dari skala yang sudah didigitalisasi. Anda harus tahu nanti bagaimana konsep mendigitalisasi dari pengukuran itu, ya. Nah, jadi dari prinsip yang kami jelaskan barusan, yang kami diskusikan itu, tolong istilahnya itu apa? Dipikirkan lagi, ya. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan, nanti begitu sampai di alatnya, Anda akan tahu sendiri ya. Jadi pengalaman penerapan konsep yang barusan kami jelaskan, nanti betul-betul akan nyata di situ. Ya. Nah, sampai seberapa besar Anda dapat mengaplikasikan konsep itu, nah itu nanti yang akan kita lihat. Seberapa jauh ya kita menguasai. Jadi, oke, sedikit-sedikit, tapi berdasarkan pengalaman itu dapat tercapai. Karena ini simple ya kan, ini praktis itu. Psikomotorik lah, di level psikomotorik itu. Konsepnya seperti tadi, ya. Jadi membagi skala yang betul-betul belum kita, misalkan membuat termometer itu kan. Termometer dalam skala apa? Reaumur, dalam skala Fahrenheit, atau dalam skala Celsius. Satu lagi dalam Kelvin. Ya. Jadi kita punya termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, termometer Celsius, dan termometer Kelvin. Ya. Jadi Anda dapat membandingkan bacaan dari keempat buah termometer tersebut. Ya, nah itulah yang akan kita tunjukkan ya. Nah, bagaimana mengkalibrasi ya antara satu buah hasil pengukuran dari satu buah skala, satu buah meteran, satu buah sistem alat ukur dibandingkan relatif dengan alat ukur yang lain, ya, dibandingkan dengan alat ukur yang lain, ya, jelas ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita buka termin untuk pertanyaan, ya, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Ernie, Tifal, dan yang lain? Oke, kita kasih waktu jeda sebentar ya sebelum kita jadi kita selesai sampai jam 17 berapa? 30 ya? 17.10. Ya, Pak, betul, Pak. 17.10.
Oke, 17.10 ya. Bapak izin bertanya, untuk pengerjaan tugas awal dimulai kapan ya, Pak? Nanti jadi kita bereskan dulu ya masalah teknis nanti pada saat pelaksanaan dan pada saat istilahnya itu apa? Luring begitu ya. Kita sudah tidak ada masalah lagi ya. Nah, adapun pelaksanaannya kapan? Nah, nanti akan kita bagi tadi seperti yang sudah kami jelaskan. Jadi ada eksperimen virtual dan eksperimen luring. Ya. Eksperimen daring atau virtual, dan eksperimen luring. Nah, sebelum jadwal yang tetap dari eksperimen luring itu nanti kita peroleh, ya, kita akan melaksanakan eksperimen secara daring, ya, secara virtual dulu. Nah, kapan itu kita mulai? Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Kalau seandainya hari ini nanti dianggap cukup ya penjelasan tentang ya teknis ya, masalah teknis dan masalah yang konseptual ya. Ini banyak peralatan ya yang harus Anda pelajari ya, nanti satu persatu akan kita lihat ya. Pembahasannya. Nah, baru akan kita tentukan kapan Anda harus mengumpulkan tugas awalnya. Tugas awal tentu saja belum dapat dikumpulkan kalau pembagian kelompoknya belum jelas, ya, belum diberikan. Nah, kita belum dapat membagi kelompok itu karena yang terdaftar ya di PRS itu di kontrak kredit di Perwalian itu belum lengkap. Tadi kan baru 4 orang. Nah, kita akan tunggu sampai ya, penuh ya 8 orang. Setelah itu kita bagi kelompoknya. Ya, Anda dengan siapa sampai kurang lebih kan satu kelompok kan plus minus ada 2 orang. 2 sampai 3 orang. Ya. Dari 2 sampai 3 orang itu ya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Nah, nanti Anda akan kebagian eksperimen berapa? Eksperimen judulnya yang mana? Yang harus dikumpulkan pada minggu keberapa? Ya kan? Nah, sebelum jadwal yang konkret ya itu kita buat, nah kita masih belum bisa menentukan kapan Anda akan mengumpulkan tugas awal itu, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya. Jadi baiklah. Nah, sekarang sebelum kita tutup ya, saya akan bahas ini dari sisi tadi kan sudah diperoleh ya. Nanti ini dengan membaca itu tadi ya, Tifal ya. Ini data-data panjang data-data dari garis itu nanti dia didifraksikan D sin theta sama dengan N lambda ya. Dari kisi difraksi itu ya. Nah, lambdanya itu ya nanti terbaca atau dapat dihitung ya dari pembacaan skala sudut apa istilahnya ya, sudut pada difraksi ya, interferensi terjadi pada layar. Nah, layarnya itu maya pada lensa objektif ya. Lensa yang okulernya itu kita arahkan tepat di depan lampu Balmer kan. Sedangkan ya lensa yang objektif yang okulernya itu di mata. Lensa objektifnya ada di itu objek yang kita. Sedangkan okulernya ada di. Nah, bayangannya nanti terbentuk dia secara maya ya. Jadi akan melihat spektrumnya itu dengan cara apa? Menggeserkan
ya lensa atau teleskop, ya, alat teleskop yang kita punya pada spektrometer itu, pada saat alat spektrometer itu kita geserkan ke kanan maupun kan, ke kanan berapa derajat, ke kiri berapa derajat, itu nanti bersesuaian dengan prinsip apa? Difraksi. Difraksi itu pada kisi, ya. Nanti peristiwanya itu interferensi, ya. Interferensi akibat sebuah cahaya memasuki celah kisi difraksi, itu celah banyak, ya. Kisi difraksi, kemudian setelah keluar dari kisi difraksi itu sampai pada layar, dia mengalami peristiwa interferensi. Nah, pola-pola interferensinya itu berupa garis cahaya, garis-garis cahaya. Ya, garisnya itu arah ke kanan, arah ke kiri. Nah, arah ke kanannya itu menyimpangnya itu nanti berkaitan dengan orde. Orde satunya itu sekian derajat, nanti misalnya warna merah. Terlihat pertama kali berarti dia orde 1, ya kan? Terlihat yang kedua berarti dia orde yang kedua, N sama dengan 2. Masih ke kanan, ya. Kita cari lagi ke kanan lagi ke sudut yang paling besar, yang besar. Ada nggak yang orde ketiga, orde keempat, dan seterusnya, ya. Jadi kalau meiji kuhi binu kan merah, kuning, hijau, biru, nela, ungu, kan. Dari setiap spektrum itu ada nggak? Ya, misalkan merah yang pertama, merah yang kedua, merah yang ketiga. Jadi ordenya orde 1, orde 2, orde 3. Itu yang sebelah kanan, ya kan? Nah, yang sebelah kiri ada nggak? Ya. Merah sebelah kiri orde 1, merah sebelah kiri orde 2, ya. Dan merah sebelah kiri orde 3. Ya. Itu yang merah. Misalkan yang jingga, ada nggak yang jingga ke kanan, terus jingga 1, jingga 2, jingga 3, ya kan? Kemudian yang kiri juga jelas. Sampai warna ungu. Nah, warna ungu yang ini kan spektrum dari cahaya tampak biasa, ya kan? Yang dari ke arah kanan tuh ungu 1, orde 1 kan, ungu 2, orde 2, ungu 3, orde 3, dan seterusnya. Nah, nanti akan Anda buktikan, ya. Nanti dapat dihitung itu panjang gelombang tadi merah, ya. Merah berarti bersesuaian dengan apa? Gelombangnya 65,62. 65,62,8 angstrom, ya kan? Bersesuaian dengan frekuensi 4,569 kali 10 pangkat 14 Hz, ya. Betul atau tidak? Ini dari sekian banyak orde itu, merah orde 1, merah orde 2, merah orde 3 kan, yang paling kanan, yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri merah 1, merah 2, merah 3 itu berapa panjang gelombangnya, ya. Jadi itu nanti dihitung, didapatkan rata-rata itu H alpanya itu kurang lebih ini. Kemudian H beta. Nah, H beta nanti bersesuaian dengan warna apa? Warna biru atau warna nila. Nah, ini. Dengan panjang sekian, panjang gelombang sekian, dan frekuensi sekian, ya. H delta sampai H tak berhingga. Nah, ini H, misalnya ungu nih, ya. Warna ungu itu H tak berhingga. Ungu yang ultra ungu atau ultraviolet, ya. Ultra ungu atau ultraviolet. Sampai tak berhingga itu kurang lebih mentok, ya, di harga 3.645,6 angstrom, ya, yang bersesuaian dengan frekuensi 8,224 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, itu nanti diverifikasi dengan menggunakan alat yang tadi. Tapi dengan pembacaan skala yang seperti itu, ya. Tolong kalau pembacaan skalanya Anda bingung, belum apa-apa sudah bingungnya harus bagaimana nih, ya kan? Berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Berapa derajat, berapa menit, berapa detik.
nanti masuk ke persamaan interferensi difraksi. Dari peristiwa kisi difraksi itu ada interferensi terjadi di layar. Layarnya nanti di mata kita sebetulnya itu ya. Karena okuler itu hanya meneruskan. Jadi lensa. Jadi matanya terbentuk di retina ya. Di bintik kuning mata kita masing-masing. Nanti Anda dengan istilahnya itu apa? Akomodasi maksimum. Mata kita itu istilahnya akomodasi maksimum. Jadi otot kita berkontraksi maksimum pada saat itu ya untuk menempatkan bayangan yang terbentuk dari sistem optik itu tepat di bintik kuning ya, bintik kuning bagian mata kita. Tidak boleh di depan bintik kuning itu maupun di belakang bintik kuning itu. Tidak jelas ya. Jadi fokusnya itu tepat di bintik kuning. Itu akomodasi maksimum namanya. Ya. Jadi mata kita nanti cepat lelah, ya kan? Jadi bayangannya itu kita ototnya berkontraksi sedemikian rupa, otot matanya itu untuk membentuk sistem bayangan, ya benda dan bayangan. Nah, bayangannya itu tepat nanti di situ, ya. Oke, kira-kira seperti itu ya yang dapat saya berikan. Nah, tapi ini tadi ada sedikit penurunan, tadi sudah kita singgung tadi kan. Cukup menggunakan model atom Bohr dan teori model kuantum atom hidrogen dulu pernah ya. Kalau ditanya bagaimana detailnya ya, model atom hidrogen itu pakai itu. Ya. Sehingga didapatkan seluruh persamaan-persamaan ya yang ada di sini. Kecuali yang model atom sodium. Insya Allah minggu depan ya. Nah, ini sudah yang Balmer tuh saya kira sudah lengkap ya. Ini apa namanya lampu Balmernya ya kan. Nanti kita akan periksa lagi nanti sama Ibu Win ya Ibu. Kita akan setelahnya akan mensinkronkan jadwal dengan apa yang ada di beliau, kelas beliau sama kelas Pak Andi Setiawan ya, satunya lagi ya. Nah ini sekarang sudah lengkap, tinggal Anda jawab soal-soalnya itu ya. Pertanyaan awal dan tugas awal dan tugas akhir. Tugas akhir nanti Anda jawab setelah selesai menulis laporan akhir secara lengkap. Ini dikumpulkan bareng dengan pada saat Anda menyampaikan laporan akhir. Ya. Nah, ini Frankhead. Nah, Frankhead itu nanti ada penjelasan secara tersendiri yang agak detail, cukup detail ya. Kami berikan sampai ada model simulasinya ya. Ada model simulasi tumbukan ya. Tumbukan antara sebuah elektron dengan sistem atomik ya. Sistem atomik dan atom molekuler ya, sistem atomik saja ya. Sistem atomik yang ada yaitu ini apa? Uap dari apa? Air raksa. Di sini ya. Ini sebelum kita teruskan, tolong Anda baca nih minimal dari buku Beiser. Minimal dari buku Beiser ini ada, saya kira beberapa. Tapi untuk yang sodium itu harus ada buku lain, ya, yang nanti akan kita forwardkan. Akan saya forwardkan nih sebentar lagi untuk eksperimen yang spektrum atom sodium. Ya, itu khusus nanti di buku kuantum ya. Quantum Mechanics for Atom Molecules, Particles, and Solids. Itu ada nanti ya. Kita akan itu sudah ini alat-alatnya ya, Frankhead ya. Nah, selanjutnya ini yang spektrum atom sodium ini saya kira ya. Jelas. Sampai di mana kira-kira letak kesulitan kita ya. Oke ya. Coba sekarang sebelum kita tutup ya, ada pertanyaan lagi? Aziz, kemana aja nih Aziz nih? Coba gimana? Ada pertanyaan nggak Aziz? Halo? Jelas nggak suara saya? Aziz, halo? Memonitor suara kami tidak? Aziz? Iya ini Pak. Ya, Saudara Abdul Aziz, oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak Pak. Tidak atau belum ada? Belum ada. Belum. Amata?
Belum ada, Pak. Belum ada. Erni ya, nggak ada. Belum ada, Pak. Oke. Ini ada Subarkah? Belum ada, Pak. Belum ada. Muhammad Subarkah. Dinda? Carla? Belum. Dinda jangan ngantuk aja semua ya. Coba saya hanya ngotot sendiri saja ini tadi, bersemangat sendiri sementara Anda ya. Istilahnya itu santai-santai saja ya. Tadi bagaimana cara tadi pengukuran tadi membaca spektrometer tadi. Kalau itu masih bingung saja terus kami tidak sempat menjelaskan itu secara tuntas pada saat melakukan eksperimen. Itu Anda kebingungan sendiri di situ. 2 orang atau 3 orang, ketiga-tiganya bingung semua sendiri. Apa yang dibaca, apa yang ditulis nggak tahu. Ya. Bagaimana melaporkan hasil bacaan, ya hasil bacaan daripada alat itu. Nah itu nggak boleh. Anda tidak boleh istilahnya sembarangan. Itu mungkin insya Allah akan saya periksa ya, akan saya cek satu persatu apakah bacaan Anda itu benar atau tidak. Jangan-jangan kayak orang bangun tidur atau orang pusing ya, orang sedang mabuk begitu ya. Tidak tahu apa yang dibacanya itu. Tolong. Jadi sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Itu jelas ya. Jadi bacanya theta 1 ya kan, sekian derajat, sekian menit, sekian detik, theta 2, theta 1 aksen, ke kanan itu theta 1, theta 2, theta 3 dan seterusnya ya. Ke kiri theta 1 aksen, theta 2 aksen, theta 3 aksen dan seterusnya ya. Nah itu simetris biasanya membaca spektrum, garis spektrum ya dari spektrometer itu ya. Nah, jadi tolong nanti kalau misalnya kebingungan Pak kok nggak pertepat seperti itulah, memang seperti adanya yang jelas itu ketinggian ya, spektrometernya itu harus datar ya, harus sempurna ya, kita upayakan lurus, tidak istilahnya bolak istilahnya itu timpang ya, tidak timpang kanan kirinya itu. Jadi datar benar-benar 100%. Ini ketinggian sekian nit eksak ya, kanan kiri, depan belakang. Nah, dipakai water pass, kalau pakai water pass itu skalanya menunjukkan semua sama ya. Jadi datar. Ya itu. Jadi meskipun kanan kirinya itu diharapkan simetris, tetapi pada kenyataannya itu tidak juga ya. Nah, nanti Anda harus dapat menjelaskan apa masalahnya kok sudut theta 1 dan theta 1 aksen kok tidak sama Pak ini, ya kan? Kan seharusnya kayak pencerminan begitu, ya kan? Theta 2 dan theta 2 aksen ya, theta 3 dan theta 3 aksen. Nah, itu kok tidak sama. Nah, itu tolong dipelajari nanti ya. Kenapa kok demikian? Kenapa kok? Itu ya. Kalau dulu kita menggunakan ini untuk istilahnya sekedar tugas mata kuliah, ya, tugas mata kuliah fisika modern. Tapi sekarang ini berdiri sendiri menjadi sebuah mata kuliah. Ya, jadi pokok pembahasannya itu ya kita sampai detail sampai ke tahap yang operasional. Ya, tidak hanya tahu cuma ya lihat-lihat ini itu gitu ya, tetapi secara detail ya, meskipun itu sedikit ya, tapi cukup detail lah gitu ya. Nah, itu nanti dapat digunakan misalnya untuk penelitian atau apa yang misalnya mirip-mirip dengan itu pembacaannya ya. Nah, kalau nanti di alat yang lain di Sinar X misalnya, bagaimana membaca data nanti ya. Sinar X ya, itu nanti kita akan diskusikan yang lain. Yang jelas tolong bagian yang ini nanti dipelajari ya, minimal dari Beser dan buku yang akan kita perluatkan. Frank Head, ya nanti ada efek fotolistrik itu di Beser ya. Yang lain kemudian Sinar X dan peluruhan ya, Geiger counter. Nah itu nanti ada
di break ya, ini sinar X ini difraksi break ini ya. Ini kemudian pencacah lah ini. Geiger-Müller counter ini tolong nanti dengan saya ini ya. Karakterisasi satu material radioaktif berdasarkan aktivitas pancaran radiasinya ya. Pancaran daripada partikel dan energi radiasinya. Nanti akan kita karakterisasi apanya yang perlu kita teliti ya, bergantung tujuannya ya. Oke ya. Kemudian difraksi elektron ini alatnya masih kita pertimbangkan ya. Ini kemarin ada, mudah-mudahan aja kerusakan tidak pada alat utamanya ya. Mudah-mudahan pada sistem catu dayanya ya, sistem persiapan energi listrik yang digunakan ya, catu daya listrik yang digunakan. Mudah-mudahan tidak mengena pada instrumen alat utama ya. Mudah-mudahan itu masih mungkin kalau tidak semester ini ya, semester ini kita cukup virtual ya, mudah-mudahan cukup virtual kita pakai data sekunder dan mungkin semester depan insya Allah atau depannya lagi ya. Oke. Sampai di sini masih ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Segerakan kita. Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain juga ada. belum ya? Baik, Belum, Pak. belum ada. Baik, kita akan akhiri saja ya. Supaya Anda nanti punya waktu